Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing secara pribadi, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 1 ayat 3, ayat 10, dan pasal 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian: Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Kemudian Imamat pasal 2 ayat yang pertama. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolonel Harlan Sanders, pendiri restoran Kentucky Fried Chicken, adalah seorang yang setia dan takut akan Tuhan. Kesaksian yang ia sampaikan dalam autobiografinya menyatakan bahwa ia taat dalam memberikan 10% dari keuntungan usahanya untuk Tuhan. Keberhasilannya dalam usaha diraihnya saat usianya sudah tua, dan itu semua melewati proses yang tidak mudah. Ia mengalami jatuh bangun, penolakan dan berbagai tantangan, tapi ia tidak menyerah. Ada hal yang unik dari kehidupan rohaninya. Kolonel Sanders, walaupun setia dalam memberi dan takut akan Tuhan, tapi saat itu ia belum merasa memiliki kepastian tentang keselamatan dirinya. Ia takut kalau Tuhan tidak membawanya ke sorga pada saat ia mati. Karena khawatir, ia melakukan pencarian sampai ke Australia, tapi tidak menemukannya. Suatu kali ketika ia berada di sebuah jalan di Louisville, Kentucky, seorang pendeta bernama Wyman Rogers mengundangnya hadir dalam ibadah. Kolonel Sanders pun hadir beberapa hari kemudian, dan di situ, di usianya yang ke-79, ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan menyadari akan kepastian keselamatan di dalam Kristus yang mengubahkan hidupnya. Sanders berkata, "Semua persembahan yang aku berikan dan semua perbuatan baik yang aku lakukan tidak pernah membuatku menjadi sama seperti ketika aku mengalami hadirat Tuhan secara pribadi." Sanders menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuknya, yaitu keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan persembahan kita yang membuat kita menerima keselamatan, tapi karena pengorbanan Kristuslah, maka kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita dengan berkorban di atas salib. Maka sudah sepatutnya lah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Imamat 1 ayat 3, ayat 10 dan pasal 2 ayat 1, kita membaca aturan tentang memberi kepada Tuhan. Bila persembahan itu adalah dari binatang, maka haruslah binatang itu tidak bercela. Bila dari hasil pertanian, maka haruslah persembahan itu dari tepung yang terbaik. Di sini saudara, kata kuncinya adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dasar utama dari pemberian yang terbaik ini bukanlah supaya kita diberi lagi yang terbaik, tapi dasar utamanya mengapa kita memberi yang terbaik adalah karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ia telah menebus kita. Ia memberikan dirinya sendiri sebagai korban keselamatan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah datang sebagai manusia,
merendahkan dirinya, dan mati di kayu salib. Pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita ialah dirinya sendiri. Ia mati bagi kita karena cinta kasih-Nya. Ia menyelamatkan kita, dan Ia memberikan yang terbaik bagi kita. Maka dari itu, saudara, tidaklah patut bila kita setengah-setengah atau hitung-hitungan dengan Tuhan. Biasanya ada kecenderungan kita untuk memberikan yang sisa, yang kurang baik, yang bercelah, yang rejected, kadaluarsa, yang tidak laku dan sebagainya. Mari ubah sikap kita. Untuk Tuhan, berikanlah yang terbaik. Kalau kita masih muda dan kuat, berikanlah hidup kita ini bagi Tuhan. Jangan berencana untuk memberi hidup bagi Tuhan kalau sudah lanjut usia. Persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam Mazmur 81 ayat 16 tertulis, "Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya." Perhatikanlah saudara, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ia memberikan keselamatan dan juga memelihara hidup kita di bumi ini. Maka dari itu saudara, sekali lagi, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Berikanlah seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau berkorban bagi kami untuk keselamatan kami, dan Engkau melimpahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami membalasnya ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami malas-malasan, kami setengah hati dalam mengiring Tuhan. Kami lebih memikirkan diri kami sendiri dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau berubah dan mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu, sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, dan kami mau memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kami miliki. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan dan mengingatkan kami untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menjadi suatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dengan demikian, nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Jamahlah ya Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap mereka. Kuatkan iman mereka untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu bagi setiap mereka dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, dan oleh karena kasih karunia-Mu, kami diubahkan menjadi pribadi yang selalu mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.